Halo semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Hernita Putri Togito, mahasiswi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan semester 5. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai public relation. Apa itu public relation? Public relation atau yang biasa disingkat PR adalah jembatan penghubung antara organisasi dengan publiknya, baik itu publik internal maupun publik eksternal. Namun, perlu saya tekankan bahwa publik yang dimaksud dalam public relation bukanlah umum ya, seperti yang kebanyakan orang pikirkan, melainkan hanya individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan organisasi. Public relation sendiri sebenarnya telah ada sejak dimulainya zaman peradaban manusia loh. Hal ini dibuktikan dengan adanya piktogram. Namun, mulai diakui dan berkembang di dunia sejak tahun 1906 yang dipelopori oleh seorang jurnalis bernama Ivy Lee, yang pada tahun tersebut beliau mampu menemukan solusi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat berdasarkan konsep public relation. Berkat gagasan dan konsep beliau dalam bidang PR, ia dijuluki dan dikenal sebagai the father of public relation. Sedangkan di Indonesia, PR lebih dikenal dengan nama Humas atau hubungan masyarakat dan muncul sekitar tahun 1950-an. Dan Pertamina adalah organisasi yang pertama kali menggunakan jasa PR, diikuti oleh kepolisian dan berbagai instansi pemerintah dan swasta lainnya. Di dalam suatu organisasi, tentunya bukan hanya terdapat PR saja kan, melainkan ada marketing, advertising, dan sales promotion juga. Nah, di mana letak perbedaan dari keempat bidang tersebut? Mari saya jelaskan. Marketing bicara tentang strategi memasuki sebuah pasar. Ketika perusahaan mengeluarkan produk baru, maka tugasnya marketinglah untuk menganalisis seperti produk, harga, dan distribusi seperti apa yang diinginkan oleh konsumen sehingga dapat memasuki sebuah pasar. Advertising bicara tentang iklan yang mengandung informasi. Informasi yang bagaimana? Tentunya adalah informasi yang persuasif, yang bertujuan untuk mendorong konsumen membeli sebuah produk perusahaan. Sedangkan public relation, fungsi utamanya adalah membentuk citra perusahaan dan menyebarkan informasi, tapi tentu saja informasinya berbeda dengan advertising. Informasinya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman publik tentang perusahaan. Sedangkan sales promotion itu memiliki tugas untuk mempertinggi dan mempertahankan tingkat dan volume penjualan. Public relation memiliki 4 peran yang masing-masing peran tersebut tentu saja memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Peran PR yang pertama adalah sebagai penasehat ahli. Di sini, PR berfungsi untuk menganalisis masalah-masalah yang terjadi baik itu di dalam dan di luar organisasi, lalu kemudian menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Peran kedua sebagai fasilitator komunikasi, yang memiliki fungsi menjembatani komunikasi antara organisasi dan publiknya. Peran yang ketiga sebagai fasilitator pemecah masalah. Di sini, PR harus bekerja sama dengan divisi-divisi lain di dalam organisasi untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan urusan organisasi. Dan yang terakhir, berperan sebagai teknisi komunikasi. Pada peran ini, PR dituntut memiliki keahlian komunikasi dan jurnalistik. Sebelum menjadi PR untuk orang lain, ada baiknya kita memulai untuk menjadi PR bagi diri kita sendiri. Nah, jika Anda bertanya kepada saya, bagaimana cara menjadi PR untuk diri saya sendiri? Tentu saja, saya harus memiliki keahlian-keahlian khusus seperti saya harus mampu menghadapi semua karakter dengan berbagai macam karakter. Kemudian, saya harus memiliki skill berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Saya juga harus pandai dalam mengorganisir sesuatu. Lalu, saya harus memiliki integritas dalam kehidupan pribadi dan pekerjaan. Kemudian, saya harus memiliki kreativitas yang tinggi di banyak bidang. Dan yang paling penting, saya harus memiliki knowledge yang seluas-luasnya. Demikian penjelasan singkat saya mengenai public relation. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan informasi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.